Rafa Ramadhani Suwondo, warga Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, meninggal dunia setelah hampir sebulan menjalani perawatan intensif akibat gigitan ular weling. Rafa menghembuskan nafas terakhirnya di RSUP Dr. Karyadi Semarang pada Minggu 20 Juli dini hari, setelah sebelumnya dirawat di ICU dalam kondisi kritis sejak pertengahan Juni. Disuntik antibiotik atau apa, terus disuruh timbang, habis itu ditidurin tok gitu. Sampai baru sampai rumah udah malah kayak trauma, hampir tiap hari itu kalau lihat keluar rumah atau ke belakang kayak ada yang gelap gitu ya, jadi trauma. Kalau rumahnya dekat dengan kebun, apalagi pinggir kali, sungai, itu berpotensi besar untuk sering kemasukan ular. Ya, Tribuners, saat ini saya berada di kantor Damkar Kota Pekalongan. Nah, pada siang hari ini, detik ini, kita berada di sini dan kebetulan ada warga yang melaporkan ada ular di rumahnya. Dan saat ini petugas damkar sedang bersiap dan kita akan menuju ke sana, ke lokasi ular itu berada. Nah, Tribuners, saat ini saya bersama Pak Zaini. Saya akan mewawancarai Pak Zaini terkait tadi tentang laporan nih, Pak. Ya. Gimana, Pak? Tadi itu melihat ular itu gimana, Pak? Ya, ceritanya takut, gimana, Pak? Ya takut juga ya. Pertama-tama saya 2 hari sekali saya bersih-bersih rumah situ, 2 hari sekali. Lah tahu-tahu saya kebetulan kok sudah curiga, kok terni di atas dapur kok pada somplak itu loh. Oh, pada jatuh? Pada jatuh, pada somplak itu. Ya. Nggak tahu, saya muter ke arah sumur, saya lihat hilang-hilang ke atas kok ada kepala ular. Oh. Nah, terus saya kesini laporan memanggil pemadam gitu. Ya. Ini sudah berapa kali sih, Pak? Sudah Ular itu? 3 kali ini, tapi yang paling besar ini. Paling besar ini? Kalau yang 1-2 ini? Yang 1-2 ya agak besar, tapi ya paling besar ini lah. Paling besar pokoknya ini. Paling besar ini. Mungkin ular itu masuk dengan caranya gimana, Pak? Kok bisa sampai ternit itu? Ya mungkin ya itu waktu dulu kan di daerah situ kan sering banjir. Iya. Nah kadang-kadang katanya di gang sebelahnya itu juga pernah ada ular juga. Oh. Itu mungkin ya ular dari itu apa? Dari solokan nggak tahu, naik gimana nggak tahu. Waktu dulu kan sering banjir situ sih. Iya. Sekarang sih tidak. Tapi kok saya kaget kok ada ular lagi. Iya. Apa di atas terus apa gimana? Tapi kalau di atas nggak mungkin. Saya sering 2 hari sekali pasti ke situ. Dan kemarin yang pertama itu ke situ nggak terlihatnya masih utuh, nggak apa-apa. Oh. Cuma bekas lubang bekas kena yang dulu lah. Iya. Udah. Gitu. Cepet kaget nggak sih, Pak? Cepet kaget juga ya, agak takut juga, tapi udah pernah lihat juga gitu sih ya, pernah ada. Iya. Jadi nggak apa-apa, biasa. Oke. Tahun lalu ada nggak? Ya. Baru kali ini? Gimana? Tahun-tahun lalu ada atau baru? Yang tahun lalu pernah juga, tapi ya udah lama juga, sudah lama. Tahun lalu udah lama. Itulah Tribuners, wawancara dengan pemilik rumah atau penjaga rumah yang kedapatan tadi melihat ular dan langsung melaporkan kejadian ini ke Damkar Kota Pekalongan.
anggota Damkar Kota Pekalongan sudah menangkap ular piton berukuran kurang lebih 5 meter dengan tubuhnya ular tersebut seperti kelihatan besar, dan tadi kita sudah melihat proses evakuasi pun sangat mengerikan karena anggota damkar harus memecahkan ternet-ternet yang ada di atas, dan kemudian ular pun jatuh, dan anggota damkar pun menyuruh teman-teman untuk berhenti sejenak untuk tenang agar tidak melangkah ketika ada ular sedang memberontak, sehingga sangat cepat petugas damkar langsung mengamankan ular dan langsung dibawa ke kantor damkar. Inilah ular yang berhasil ditangkap. Ya cukup lumayan besar, dan beberapa minggu yang lalu di Pekalongan juga ada salah satu anak di Bojong, Kabupaten Pekalongan, digigit ular hingga meninggal dunia. Dan sebentar lagi saya akan mewawancarai petugas damkar yang salah satu bisa dikatakan sebagai orang yang bisa mengatasi atau yang mengevakuasi ular. Berikut kita simak wawancaranya bersama petugas damkar. Di Pekalongan sendiri ada salah satu anak yang digigit ular. Dia sudah menjalani perawatan medis sekitar 35 hari dan dinyatakan meninggal dunia. Dan saat ini saya bersama Yuda Wijaya, anggota Damkar Kota Pekalongan, dan saya akan menanyai beberapa pertanyaan terkait ular apa sajakah yang berbisa dan non bisa yang bisa membahayakan bagi manusia. Selamat sore Mas Yuda. Selamat sore Mas Indra. Ya. Mas, ini kan kemarin sempat viral di Pekalongan terkait ular. Anak di Pekalongan ini digigit ular hingga sampai meninggal dunia. Mungkin Mas Yuda bisa menjelaskan atau menceritakan bahwa ular apa sih yang masuk, yang berbisa ataupun yang non bisa? Oke. Yang di beberapa hari yang lalu itu ya, yang di sekitar Kabupaten Pekalongan. Betul. Ya. Oke, yang saya tahu sih adik Rafa itu kan dia menurut kronologi kakeknya kan digigit weling ya itu ya. Jadi ular itu kalau kita kenal itu ada 4 jenis Mas Indra. Jadi ada ular tidak berbisa, berbisa menengah, berbisa tinggi, dan juga ular raksasa. Ular raksasa. Raksasa. Kenapa kok kita nyebutnya raksasa? Karena dia itu besarnya bisa sampai sepaha orang dewasa bahkan lebih. Panjangnya bisa sampai 6 sampai 8 meter itu. 8 meter. Iya, itu yang biasa ditemui di daerah kita di Indonesia itu ular piton. Ular piton. Iya, betul. Oke. Nah, ular yang tidak berbisa udah tentu nggak berbahaya buat manusia. Iya. Nah, kalau yang berbisa menengah ada diantaranya yang sering kita temuin di rumah warga itu ada Boyga dendrophylla, ada kebanyakan memang Boyga dendrophylla sih, cincin mas. Oh, cincin mas. Ular cincin mas. Ya, yang berbisa bentuknya menengah. Mas? Jadi dia kalau secara visual ya, visual itu warnanya hitam. Ada garis-garis kuning ada, putih juga biasanya ada. Cuman garisnya itu dia tipis, nggak setebal welang atau weling. Oh. Itu. Kalau yang di Kabupaten Pekalongan? Nah, kalau Kabupaten Pekalongan saya sendiri belum melihat atau tidak tahu secara pasti wujud ularnya gigit apa. Cuman menurut keterangan keluarga korban kan katanya weling. Nah, ya mungkin bisa terjadi, masuk akal juga karena sampai masuk ke ICU berhari-hari ya itu. Nah, itu mungkin masuk akal juga. Jadi kalau yang berbisa menengah tadi itu walaupun kita terserang ular berbisa menengah, cincin mas misalkan, itu tidak berbahaya buat manusia. Karena saya sendiri dulu udah beberapa kali kena. Udah beberapa kali kena? Ya. Gimana Mas? Jadi ya cuman kalau imun kita bagus sih nggak ada efeknya sama sekali sih. Cuman mungkin juga karena kalau berbisa menengah itu kan dia taring bisanya ada di tengah atau di belakang biasanya. Jadi mungkin dia gigit tidak sampai ke taring bisanya. Itu saat evakuasi atau kalau saat pelatihan? Saat edukasi sih. Edukasi? Iya, saat edukasi. Ya. Nah, yang ketiga itu ular berbisa tinggi. Kalau yang sering kita temui, yang umum kita temui itu kobra Jawa. Kobra Jawa. Kobra Jawa ya beberapa kali kita evakuasi di lingkungan perumahan. Ya. Ada juga yang ekor hijau, ekornya merah, viper. Itu ekornya hijau dan ekor merah.
ular warnanya hijau, Heeh. ekornya warnanya merah. Oh. Viper, itu berbisa tinggi, Berbisa berbahaya, tinggi. berbisa tinggi. Dan juga ada saya sendiri baru 1 kali welang 1 kali. Itu yang berbisa tinggi. Saat evakuasi Evakuasi laporan warga. itu di rumah atau di ternet atau gimana? Kebanyakan sih di rumah, ada sembunyi di sela-sela, bawah lemari, atau yang kalau yang welang itu emang agak lain. Dia jadi mungkin karena udah ada apa namanya lubang tikus, Iya. nah dia masuk ke situ. Jadi di bawah, kalau Mas Indra tahu kalau di rumah itu kan biasa ada tempat untuk dapur itu ya, Iya, iya. apa namanya untuk rongrongan Cucian itu, cucian, ya. cuci piring, terus kompor. Nah itu ular welang itu bersembunyi di dalam Oh. cuciannya itu tempat naruh kompor itu. Iya, iya, Jadi iya. kita untuk evakuasinya kita harus bongkar, Bongkar dulu. bongkar dulu. Tahun kapan itu, Mas? Udah lama sih, sekitar 2022 kalau nggak salah. Oh, 2002. 2022. 22. Itu emang di Kota Pekalongan sendiri jarang kita Temui. dapat evakuasi welang atau weling dapat. Cuman beberapa kali saya lihat di media sosial itu ada warga yang nangkep 2 jenis welang malah, 2 ditangkap, tapi tidak dilaporkan ke kita, berarti nggak masuk ke ini data kita. Oke. Mas, ini kembali lagi ke Rafa ya, Mas. Melihat kondisi Rafa 35 hari di ruang ICU dan melihat sendiri untuk habitat sendiri, apakah mempengaruhi itu ular bisa masuk ke rumah? Misalkan kebun atau sawah ataupun dekat dengan perairan. Nah, kalau untuk lingkungan sih berpengaruh ya. Berpengaruhnya segini, maksudnya kalau rumahnya dekat dengan kebun, apalagi pinggir kali, sungai itu berpotensi besar untuk sering kemasukan ular. Jadi dia masuk ke dalam rumah karena dia tahu di situ ada bau pangsanya, jadi dikejarlah sama dia. Berarti ini yang punya rumah pun wajib untuk membersihkan setiap hari. Betul. Kebersihan rumah ya intinya. Betul. Oke, oke. Lalu itu, Mas, ini ada mitos atau ada informasi orang dulu bahwa menabur garam tuh bisa menghilangkan atau mengusir ular ketika itu, masuk rumah itu. Iya, itu dulu pun saya sebelum ikut pelatihan sama teman-teman SIOX pun ngetahuinya juga seperti itu. Tapi begitu kita dapat pelatihan, kita dapat pencerahan, ternyata mitos, Mas. Mitos. Ular itu tidak takut dengan garam, apalagi apa itu namanya tali ucuk, Pak. Sapu ucuk itu. Oh, sapu ucuk ya. Nah, itu dia tidak takut karena apa? Karena ular itu dia hewan bersisik. Hewan bersisik. Ya, bersisik. Sementara kalau ada taburan garam itu nggak ngefek. Malah dirusak ya Dirusak kayaknya ya. dilewatin ya. Yang apa terganggu sama garam itu ular, bukan ular maksudnya hewan berlendir. Hewan berlendir. Iya, cacing misalkan, Ya, siput, lintah. Nah, itu dia ngefek sama garam. Tapi kalau ular nggak ada efeknya. Karena sisiknya ular itu cenderung tebal. Mungkin apa, Mas, ketika antisipasi agar tidak kemasukan rumah, memberi apa atau wangi-wangian apa itu? Jadi ular itu kan dia mendeteksi partikel-partikel bau. Nah, dia kalau mencium bau yang menyengat, yang bukan mangsanya dia, Iya. dia tidak suka. Tidak suka. Tidak suka. Jadi kita sarankan untuk warga itu kalau biar tidak sering kemasukan ular, yang pertama itu buang barang-barang yang sudah tidak terpakai. Buang barang-barang tidak Karena terpakai. barang-barang Satu. tersebut nanti mungkin bisa dijadikan tempat sembunyi oleh tikus. Iya. Nah, seperti kita tahu tadi tikus adalah mangsanya si ular. Nah, Oke. kalau dia jadi besaran di sekitar situ, otomatis aroma atau bau tikus kan semakin kuat. Iya. Nah, semakin kuat itu yang menjadi daya tarik untuk si ular Untuk masuk ke rumah. Betul. Oke. Yang kedua, Yang kedua, sering-sering aja lantainya dipel sama bau-bauan yang menyengat. bau-bau. Bau-bauan yang tahan lama lah. Banyaklah di supermarket atau di Iya. pasar itu yang Wanginya agak berbagai kuat merek. ya. Nah, itu kan banyak. Nah, Lalu? itu kalau pagi atau sore, setiap pagi sama sore dipel aja itu. Gitu. Lalu celah-celah pintu biasanya di Iya, bawah dulu, nah iya. itu diberi aja semacam Penutup lah. mungkin atau pakai gombal. Bisa ditutup pakai kain bisa, atau kain terus dibasahin pakai karbol bisa. Oh, itu bisa ya. Bisa untuk menghalau lah. Oh, Jadi ular bukan takut tapi tidak suka. Tidak suka, Tidak suka. mengenai wangi-wangian itu. Wangi-wangian, karena dia mengganggu indera Penciuman, penciumannya dia. Nah,
Itu Tribuners sedikit imbauan atau mengenai cerita ular yang saat ini masih tren lah di kalangan masyarakat, dan Damkar pun ikut peran untuk mengevakuasi ular-ular yang dilaporkan oleh masyarakat. Contohnya seperti tadi Mas Yuda sudah bilang di Kota Pekalongan sendiri. Bahkan tadi siang ini saat tim Tribun Jateng Tribuners ke sini juga mendapati evakuasi ular piton kurang lebih 5 meter dengan panjangnya, lalu badannya pun kelihatan besar. Bagaimana cara Damkar mengevakuasi sangat cepat agar tidak membahayakan manusia. Seberapa efeknya ketika kita digigit ular dengan ular berbisa dengan misalnya bisanya medium gitu, dan berapa lama sih sebenarnya tubuh manusia itu bisa menahan rasa itu, atau segera harus dibawa ke rumah sakit, atau bagaimana kalau saran dari petugas damkar yang sering evakuasi ular? Oke, jadi kalau seandainya terkena gigitan ya, berarti kalau efeknya sih kalau ya berbisa medium, berbisa menengah, itu kalau tergantung dari si korban ya, yang digigit itu imunnya itu bagus atau tidak. Tapi kalau lagi si imunnya dia lagi drop, mungkin cuman demam atau mungkin ada pembekakan. Tapi nggak bahaya, nggak sampai kasus mematikan itu belum ada. Yang medium venom. Tapi kalau seandainya yang high venom atau berbisa tinggi, nah yang penting itu kita jangan panik. Jadi kalau dulu kita ketahui kalau pertolongan pertama pada gigitan ular itu kalau diikat, terus disobek, terus disedot, itu ternyata kita salah semua. Salah semua? Ya, jadi bukan seperti itu. Jadi diikat itu nanti malah membuat peredaran darah kita terhenti. Iya. Disedot karena percuma juga, karena yang disedot yang keluar nanti kan darah. Sementara venom atau bisa ular itu tidak masuk ke dalam darah. Jadi dia menyerang ke kelenjar getah bening atau otot. Iya. Nah, disobek pun percuma juga, itu malah melukai kita. Jadi yang kita lakukan kalau kita emang seumpama tergigit ular berbisa tinggi, kita tenang aja. Yang penting tenang dulu. Kalau kita panik, kita nggak bisa mikir dan detak jantung kita semakin cepat. Nah, sementara otot kita juga akan bereaksi. Iya. Nah, yang penting tenang, jangan panik. Lakukan pertolongan pertama yaitu diimobilisasi. Misalnya? Nah, imobilisasi itu kita mengistirahatkan semua anggota tubuh yang tergigit, misalkan tangan atau kaki, diimobilisasi seperti kita kalau menolong patah tulang. Oh, patah tulang. Pakai ya, kayu berarti? Pakai bidai, ya betul. betul. Pakai bidai. Yang penting imobilisasi, jangan bergerak. Iya. Nah, pertolongan pertamanya seperti itu sih. Cuman biasanya ada golden time. Golden time ini tidak bisa kita tentukan karena juga tergantung juga dari bisanya ya. Bisa ularnya itu banyak atau kecilnya bisa yang dimasukkan itu tergantung juga seperti itu. Setelah kita wawancara dengan Mas Yuda terkait edukasi ular, mengenai jenis-jenis ular dan cara penanganannya, sebentar lagi kita akan ke lokasi TKP rumah adik Rafa yang kemarin telah digigit ular weling yang ada di Kabupaten Pekalongan. Setelah saya berkunjung ke kantor Damkar Kota Pekalongan, malam ini saya sudah berada di depan gang rumah almarhum adik Rafa yang beberapa hari yang lalu sempat digigit ular dan mendapatkan perawatan medis selama 35 hari dan meninggal dunia. Dan bisa kita lihat di depan itu adalah gang dari rumah adik almarhum Rafa. Dan sebentar lagi kita akan mencoba untuk mendalami atau mewawancarai kepada saudara dari almarhum adik Rafa yang tinggal di Desa Bukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Ya, Tribuners, saat ini saya berada di dekat rumahnya kediaman almarhum adik Rafa yang kemarin sempat digigit
ular weling dan mendapatkan perawatan medis hingga 35 hari di dua rumah sakit, di Rumah Sakit RSI Pekajangan dan RSP Karyadi Semarang. Dan saat ini saya berada atau bersama dengan saudara dari adik Rafa ya Mbak ya? Ya, adik Rafa bernama Mbak Elmi. Mbak Elmi mungkin bisa diceritakan kronologis awal ketika adik Rafa digigit itu Mbak? Ya, itu awalnya katanya ada ular yang masuk ke kamar, gitu kan. Kena ibunya katanya di sini, tiba-tiba kayak gini, dikirain kan cicak kan? Iya. Terus ke bawah terus kok tiba-tiba matuk kaki anaknya lagi tidur. Itu memang satu kamar diisi berapa orang saat itu? Berempat. Berempat. Ya. Berarti satu rumah hanya 4 orang. Iya. Berarti ayah, ibu, Anaknya 2. anaknya 2. Adik Rafa itu nomor Pertama. Nomor pertama. Nah setelah itu Mbak? Setelah itu ularnya diusir kan, tapi nggak dibunuh, itu diusir sama bapaknya, terus kakinya itu anaknya tuh diikat. Habis itu langsung dibawa ke RSUD Kajen. Setelah dari RSUD Kajen? Setelah dari RSUD Penanganannya? Kajen katanya di sana talinya langsung dibuka, terus disuntik antibiotik atau apa, terus disuruh timbang. Habis itu ditidurin tok gitu. Ada fotonya ditidurin tok gitu, nggak diberikan mungkin dibebat atau apa itu. Nggak diperiksa dulu atau itu nggak ada saat itu? Cuman suruh timbang padahal kondisinya udah lemes, terus nafasnya katanya sesek, buat buka mata aja katanya berat. Tapi di RSUD Kajen ada fotonya, cuma ditidurin tok, nggak diinfus atau dibebat itu enggak. Nah di situ katanya nggak apa-apa, nggak bisa, dibawa pulang aja gitu. Dan akhirnya dibawa pulang atau? Akhirnya dibawa pulang, tapi baru sampai rumah udah kejang-kejang, langsung bawa ke RSI. Sampai RSI katanya langsung ditanganin, terus katanya kok udah telat, intinya udah telat penanganan. Dan saat itu masuk ke ICU ya kalau nggak salah langsung ya? Ke ICU. Sampai 35 hari di RSI dan di Karyadi. Mbak, ini kan yang Mbaknya rumahnya dekat dengan rumahnya almarhum Dek Rafa, sempat takut nggak sih Mbak? Takut. Malah kayak trauma, hampir tiap hari tuh kalau lihat keluar rumah atau ke belakang kayak ada yang gelap tuh kayak jadi trauma, takut lihat sana sini gitu. Mbak, takutnya ada ular. Iya, Mbak mungkin ada harapan apa sih kepada pemerintah pasca kejadian ini yang menimpa almarhum Adik Rafa ini Mbak? Ya harapannya sih ada tindak lanjutnya ya, kayak misal daerah sini kan ularnya kan belum ketemu. Terus saya pernah bilang ke Pak Lurah kalau misal diadain kebersihan atau apa, atau manggil damkar gitu. Terus Pak Lurahnya bilangnya iya. Tapi sampai sekarang belum ada kegiatan apapun dari pemerintah, juga belum ada kabar apapun. Kalau mungkin rumahnya almarhum Adik Rafa sama kebun jauh nggak sih? Atau? Ya agak dekat kebun sih. Agak dekat kebun. Belakangnya rumah yang nggak dihuni juga. Rumah nggak dihuni ya. Mbak, setelah melihat ini mungkin selain Mbaknya mungkin tetangga sebelah juga sama nggak sih Mbak? Sama. Takutnya juga itu. Ya. Jadi orang-orang kampung sini semua pada takut lah. Ya bahkan temen online pun juga kadang ada komen kok jadi takut ya gitu. Jadi pengaruhnya ke banyak orang juga. Termasuk yang di sekitar. Mbak, informasinya tuh almarhum Adik Rafa mau digitan ya? Iya, itu udah nyebar undangan. Setelah berapa hari? Berarti 1 hari kayaknya setelah nyebar undangan. Terus digigit? Kan harusnya hari Sabtu itu sunatnya, terus gigitnya hari Senin kayaknya. Hari Senin. 2 hari setelah nyebar undangan ya. Tapi kalau mengenal Mbaknya sendiri kan sebagai saudara ya, mengenal sosok si adik almarhum ini gimana? Anaknya pendiam, manutan sama orang tua manutan. Sempat menyesali nggak sih Mbak atas kejadian ini, sama melihat respect dari atau respon dari Pak? Nyesel banget dari penanganan awal itu kayak kecewa banget. Nah, itu Tribuners, saya sudah mewawancarai dengan saudara atau dari saudara adik almarhum Adik Rafa bersama Mbak ini.
Dan inilah lokasinya di depan rumah dan adik Rafa ini tinggal di belakang rumah sini. Demikian yang saya sampaikan. Indra Dwi Purnomo mengabarkan di Pekalongan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.